Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas R1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Smart IPAL. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok 4 R1, yaitu ada ketua kelompok yaitu Dani Tumban Tobing, NIM 107, kemudian ada Reska Dwi Puspita, NIM 122, Risno Putri N, NIM 119, Nurul Afrisca, NIM 132, Ahmad Julianto, NIM 044, Endra Irawan, NIM 127, Meita, NIM 151, Nanda Rudi Walakoto, NIM 110, dan terakhir ada Rike Oktaviani, NIM 118. Berikut outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah latar belakang, dilanjutkan dengan tinjauan literatur, gambaran umum wilayah, alternatif, presenden, konsep pengembangan 1, dan terakhir konsep pengembangan 2. Kita langsung masuk ke outline yang pertama, yaitu latar belakang. Institut Teknologi Sumatera, yang biasa kita sebut ITERA, merupakan perguruan tinggi yang perkembangannya cepat, baik dari pembangunan fisik maupun non-fisik. Nah, seiring perkembangan kampus yang cepat ini, peningkatan jumlah mahasiswa setiap tahunnya juga meningkat. Nah, hal ini tentunya menyebabkan terjadinya peningkatan air limbah yang dihasilkan oleh ITERA. Yang mana di sini ITERA dalam pembangunannya itu mengedepankan inovasi. Jadi harus dapat mengatasi peningkatan air limbah yang dihasilkan dengan membangun instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, supaya dapat mengurangi dampak lingkungan yang terjadi di area kampus. Selanjutnya, definisi Smart Wastewater. Smart Wastewater merupakan pengelolaan air limbah dengan penggunaan teknologi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengoperasian air limbah dan kinerja jaringan sanitasi untuk menyediakan sanitasi yang andal bagi masyarakat untuk mengurangi dampak pencemaran yang terjadi. Next. Air limbah adalah air yang telah digunakan manusia dalam berbagai aktivitasnya. Air limbah tersebut dapat berasal dari rumah tangga, perkantoran, pertokoan, fasilitas umum, industri maupun dari tempat lain. Air limbah juga dapat diartikan sebagai air bekas yang tidak terpakai yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam pemanfaatan air bersih. Air limbah domestik dihasilkan dari skala rumah tangga yang dapat dibagi menjadi dua jenis, black water dan grey water. Black water terdiri dari air limbah tinja, air kencing, dan grey water berasal dari penggunaan air mandi dan air limbah dapur dan air cucian. Next. Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara alamiah atau dengan bantuan peralatan. Biasanya secara alamiah dilakukan dengan bantuan kolom stabilisasi, sedangkan pada bantuan peralatan biasanya dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau yang sering disebut dengan IPAL. IPAL sendiri ialah suatu perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dapat memproses cairan sisa proses produksi pabrik sehingga cairan tersebut layak untuk dibuang ke lingkungan. Pada gambaran umum wilayah sendiri, kita mengambil Institut Teknologi Sumatera yang merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Provinsi Lampung. ITERA merupakan kawasan pendidikan tinggi sehingga terdapat limbah non-domestik yang dari kegiatan laboratorium yang perlu diperhatikan sehingga dapat menjaga kelestarian di lingkungan ITERA sendiri. Maka kita memerlukan infrastruktur yang tepat untuk menangani pengolahan air limbah seperti IPAL. Menurut Gemitz et al., dalam menghasilkan sistem operasi pengolahan limbah yang efektif, area IPAL harus terletak pada topografi yang rata, halus, dengan nilai kemiringan yang maksimum yaitu 5%.
dan dapat dilihat dari kondisi existing wilayah ITERA sendiri didominasi oleh kemiringan lereng 0 sampai 5% sebesar 96%, sehingga dapat disimpulkan bahwa di lingkungan ITERA dapat dikembangkan instalasi pengolahan air limbah. Baik, selanjutnya yaitu proyeksi jumlah sivitas akademik di Institut Teknologi Sumatera. Jika melihat 5 tahun terakhir di Institut Teknologi Sumatera, jumlah sivitas akademika mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan setelah kami melakukan proyeksi, hasil proyeksi menyatakan bahwa jumlah proyeksi untuk 20 tahun ke depan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2040, jumlah sivitas akademika mencapai 54.151 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat pertambahan jumlah manusia yang mengakibatkan bertambahnya pula jumlah kebutuhan air bersih dan mengakibatkan bertambahnya juga jumlah produksi air kotor atau air limbah yang dihasilkan. Next. Setelah itu, kami melakukan proyeksi air limbah atau air kotor dengan menghitung juga kebutuhan air bersih yang dibutuhkan. Setiap tahunnya terdapat pertambahan jumlah manusia, sehingga bertambahnya pula kebutuhan air bersih dan juga menyebabkan bertambahnya produksi limbah atau air kotor, sehingga dalam menangani air limbah ini perlu ada sarana pengelolaan yang tepat dalam pengelolaan air limbah, misalnya seperti menyediakan IPAL dan juga pengelolaan limbah lainnya. Next. Selanjutnya yaitu potensi dan permasalahan. Potensi yang pertama yaitu Institut Teknologi Sumatera memiliki luas lahan yang sangat luas. Yang kedua, pembangunan IPAL di ITERA bisa digunakan sebagai pusat pendidikan, tempat belajar, dan tempat penelitian untuk prodi bersangkutan yang tersedia di ITERA. Yang ketiga, pembangunan IPAL di ITERA juga mendukung program Green Campus. Lalu yang terakhir, mampu menerapkan konsep Smart Wastewater. Lalu masalah yang pertama, memiliki air limbah yang berlimpah. Yang kedua, dengan jumlah sivitas di ITERA yang banyak, maka membutuhkan kebutuhan air bersih yang banyak dan berkelanjutan. Yang ketiga, belum terdapat pengolahan air limbah yang baik. Yang keempat, minimnya sumber daya air bersih di ITERA. Yang kelima, kondisi geografi ITERA yang memiliki tanah dengan air tanah minim. Dan yang terakhir, merupakan kawasan pendidikan, sehingga akan terdapat air limbah dari kegiatan laboratorium. Terdapat dua alternatif. Yang pertama, wastewater garden adalah pengolahan limbah domestik dengan konsep fitoremediasi dengan metode constructed wetland atau lahan basah buatan yang menggunakan tumbuhan bernilai estetika. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, memerlukan lahan yang cukup luas. Wastewater garden ini bertujuan agar menghasilkan air baku layak untuk kegiatan cuci dan siram yang berasal dari air limbah setelah dikelola. Alternatif yang kedua yaitu instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengelola lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil atau tinja. Bak pengumpul tinja dilengkapi dengan tangga untuk mempermudah kegiatan operasi dan pemeliharaan. Tangga dibuat dari material yang kuat dan tahan karat sehingga aman saat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Unit-unit pengolahan dibangun dengan konstruksi beton bertulang yang kuat, rapi, dan kedap air. Unit pengolahan dibuat dengan memperhatikan beda ketinggian untuk memastikan terjadinya aliran dari unit proses yang satu ke unit selanjutnya. Bak pengumpul juga dibuat tertutup sehingga tidak terjadi kontaminasi dengan udara luar. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyebaran vektor penyakit dan mengurangi penyebaran bau ke lingkungan. Selanjutnya yaitu beberapa presiden yang kami ambil. Yang pertama adalah IPAL yang berada di Universitas Telkom.
Saluran pembuangan limbah yang ada di Universitas Telkom tersebut langsung mengarah menuju tempat penampungan air khusus untuk dilakukan water filtering sebelum dialirkan ke penampungan akhir, yaitu Danau Tekno. Water filtering sendiri dilakukan bertujuan untuk menyaring air yang mengalir sebelum masuk ke penampungan situ Tekno. Sedangkan yang dimaksud situ Tekno sendiri merupakan danau yang dijadikan sebagai tempat konservasi air dari seluruh area Telkom University. Lalu dalam pengelolaan limbah di Universitas Telkom selain menggunakan IPAL, terdapat teknologi lain yaitu constructor wetland sebagai teknologi pengelolaan limbah greywater. Constructor wetland merupakan wetland buatan yang dikelola dan dikontrol oleh manusia untuk keperluan filtrasi air buangan dengan penggunaan tanaman, aktivitas mikroba, dan proses alami lainnya. Prinsip pengelolaan air limbah dengan constructor wetland dengan mengalirkan air limbah di bawah media sehingga limbah akan diserap melalui akar tanaman. Bisa dilihat di gambar pada layar. Lalu selanjutnya, sumur resapan air. Sumur resapan air dibuat dengan tujuan untuk menampung air hujan yang turun melalui saluran air di setiap gedung ataupun yang langsung turun ke tanah. Sumur resapan air berfungsi sebagai imbuhan air secara buatan. Lalu terdapat taman biopori, di mana biopori sendiri merupakan lubang-lubang kecil yang dibuat dengan cara mengebor tanah dan berfungsi sebagai tempat resapan air. Hal ini dibuat dengan tujuan agar air hujan cepat meresap ke dalam tanah dan dapat menambah cadangan air tanah yang ada di lingkungan Universitas Telkom. Selanjutnya yaitu presiden yang kedua, jiwa solusi atasi limbah rumah tangga di Universitas Brawijaya. Greywater Recycle System adalah alat pengolah limbah cair rumah tangga yang dibuat dengan mengaplikasikan teknologi pengolahan secara biologis dan secara fisikal. Teknologi GWAS dapat mendaur ulang limbah cair domestik atau greywater menjadi air bersih kelas 3, di mana rentang waktu GWAS menghasilkan air bersih tersebut sekitar 12 jam. Nah, pengolahan secara biologis dilakukan dengan memanfaatkan pertumbuhan bakteri pengurai limbah yang sengaja ditumbuhkan menjadi biofilm. Pengolahan tersebut menggunakan media sarang tawon yang terbuat dari pipa PVC. Media sarang tawon kemudian diletakkan di bak reaktor anaerob dan bak reaktor aerob. Sedangkan proses fisika dilakukan dengan proses filtrasi menggunakan susunan filter pasir, hidup, arang, dan zeolit. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep pengembangan, di mana adapun konsep yang dibawakan pada kelompok kami yaitu Smart IPAL. Konsep yang dapat diterapkan pada lingkungan Institut Teknologi Sumatera adalah sebagai berikut, yaitu mengolah air limbah untuk manfaat kembali untuk keperluan sumber daya air bersih di ITERA. Ada justifikasinya. Yang pertama, karena kondisi geografi ITERA memiliki tanah dengan air tanah yang minim, kemudian merupakan kawasan pendidikan sehingga terdapat limbah non-domestik berupa kegiatan laboratorium yang perlu diperhatikan, sehingga dapat menjadi pelestarian lingkungan. Adapun guna mewujudkan konsep yang telah dijelaskan, maka diperlukan pengembangan di antaranya menyediakan IPAL mandiri di ITERA yang berlokasi dekat dengan embung dan jauh dari aktivitas kampus, yang bertujuan agar air limbah di ITERA dapat dimanfaatkan dan kawasan ITERA menjadi ramah lingkungan. Kemudian proses pengolahan air limbah yang menggunakan sensor pH dan sensor turbidity sebagai proses untuk menentukan kualitas air dari hasil olahan air limbah. Kemudian menyediakan bak penampungan air yang sudah diolah menjadi air bersih yang melengkapi sebuah sensor pendeteksi di mana jika air di penampungan tersebut penuh, maka air akan otomatis dialirkan melalui pipa ke tempat yang membutuhkan air di ITERA, khususnya embung atau embung raya. Proses Smart IPAL yang dibahas pada konsep ini, di mana jenis air limbah yang diolah yang pertama air kotor atau air buangan domestik yang berasal dari kloset atau toilet di ITERA, air bekas atau air buangan yang berasal dari kamar mandi, kantin, dan tempat cuci tangan, dan air buangan khusus atau bahan kimia yang berasal dari laboratorium.
Untuk alur kerja yang pertama, yaitu air limbah akan masuk ke bak pengumpul sebagai tempat air bangan. Kemudian dari bak pengumpul mengalir ke bak ekualisasi. Dari bak ekualisasi akan masuk ke bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel. Setelah itu masuk ke tahap bak anaerob yang digunakan untuk mendegradasi air bangan secara anaerob dan difilter kembali ke bak aerob untuk mendegradasi air bangan secara aerob, kemudian masuk ke bak pengendap akhir, di mana bak yang berfungsi untuk mengendapkan partikel air bangan yang belum terendapkan pada pengolahan sebelumnya, dan terdapat sensor pH dan sensor turbidity. Dan setelah itu masuk ke bak penampungan terakhir yang sudah siap untuk dialirkan, dan di bak penampungan terakhir ini terdapat sensor untuk mengalirkan air secara otomatis. Baik, selanjutnya berikut ini merupakan desain penerapan dari konsep kami, di mana air buangan yang berasal dari toilet, wastafel, zat kimia laboratorium, cutting, itu akan ditampung sementara di bak pengumpul yang dilengkapi dengan fine screen sehingga sampah tidak masuk ke bak ekualisasi. Kemudian pada bak ekualisasi itu berfungsi sebagai penyeragaman kuantitas air limbah sehingga pengolahan bisa optimal dan tidak terjadi soft loading. Setelah itu menuju ke bak pengendap awal yang berfungsi mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik. Proses selanjutnya adalah bak biofilter anaerob yang dilengkapi dengan sarang tawon sebagai media tumbuh mengeluarkan bakteri dalam mendegradasi zat organik dan cair. Dari biofilter anaerob lalu menuju ke biofilter aerob yang berfungsi sebagai mendegradasi materi organik secara aerob. Setelah itu bak pengendap akhir yang berfungsi sebagai partikel buangan yang belum terendapkan pada pengolahan sebelumnya, dengan waktu tinggal mulai dari bak pengumpul sampai bak pengendap air itu kurang lebih selama 16 jam. Proses utama terdapat pada biofilter anaerob dan biofilter aerob itu dengan waktu 9,7 jam. Kemudian dari pipa berbasis biofilter anaerob dan aerob tadi akan ditampung di bak. Pada proses pengolahan limbah selanjutnya itu akan menggunakan sensor pH dan sensor turbidity sebagai proses untuk menentukan kualitas air olahan dengan adanya data parameter yang ditampilkan pada grafik melalui smartphone secara real time. Jika kelembaban dan kekeruan tidak sesuai pada bak pengendap akhir, maka air olahan akan terus di-mixing kembali sampai ke yang terdapat salurkan. Kemudian air yang sudah diolah tadi akan dialirkan menuju ke bak penampungan akhir, di mana pada bak penampungan akhir itu akan dilengkapi dengan sensor ultrasonik yang dimana berfungsi untuk mengukur ketinggian air pada bak penampungan. Apabila air sudah meningkat di titik sensor, maka sensor akan mengirimkan sinyal pada selenaid valve. Maka ketika sinyal ditangkap, keran air akan buka secara otomatis dan langsung mengalirkan air ke baring penerima air di lingkungan Itera, khususnya kebun raya dan kebun Itera. Kemudian apabila air telah mencapai ketinggian minimum, maka dengan bantuan sensor selenaid valve juga akan menutup keran secara otomatis. Berikut ini merupakan kelebihan dari ipal biofilter anaerob. Nah, yang pertama, pengolahan mudah, kemudian bioperasi murah yang dibandingkan dengan lumpur aktif, lumpur yang tidak sedikit, kemudian dapat menghilangkan nitrogen fosfor penyebab eutrofikasi, kemudian dapat digunakan untuk beban senyawa organik yang besar, kemudian dapat menghilangkan padatan substansi dengan baik. Proses kerja sensor pH dan turbidity. Secara garis besar, sistem otomatisasi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan monitoring secara real time mengikuti perkembangan zaman sekarang yaitu Industri 4.0 dengan menggunakan komponen-komponen IoT yaitu microcontroller Atmega 2560 yang dihubungkan dengan ESP8266, LCD dan sensor, dan daya agar sensor dapat berfungsi menggunakan catu daya atau power supply yang berasal dari sumber PLN. Dan kemudian menggerakkan driver relay agar dapat menggunakan switch supaya dapat datanya diproses lalu diintegrasikan oleh internet of things dengan media smartphone maupun PC melalui jaringan internet. Adapun gambaran desainnya itu adanya microcontroller sebagai rangkaian clock di mana cara kerjanya untuk membaca dan menulis data
dan Arduino Mega sebagai papan mikrokontroler yang dihubungkan dengan power supply yang mengubah tenaga listrik menjadi tenaga magnetik yang menjadi sumber daya dari sensor. Dan mikrokontroler dihubungkan dengan LCD sebagai alat penampil gambar dan data sesuai dengan output yang diharapkan untuk LCD ditampilkan. Dan driver relay yang berfungsi untuk menyesuaikan tegangan output mikrokontroler. Kemudian sensor akan bekerja di mana sensor pH akan mendeteksi kadar air, di mana pengukurannya didasarkan pada elektrokimia yang terjadi antara larutan. Dan sensor turbidity bekerja untuk mendeteksi keruan air dengan sifat dispersi sinar, di mana semakin tinggi tingkat kekeruan air, maka akan diikuti oleh perubahan dari tegangan output sensor. Dan ESP8266 yang merupakan modul WiFi yang berfungsi agar dapat terhubung langsung dengan WiFi untuk membuat koneksi IP, sehingga dapat dipantau dengan smartphone berupa grafik yang nantinya terdapat adanya kelayakan pH air dan kekeruan air yang dapat diakses secara real time. Next. Ilustrasi proses kerja flow, sedangkan untuk proses kerja sensor flow meter pada bak penampung terakhir, adapun proses kerja sensor ini digunakan untuk mengalirkan air secara otomatis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, itu menggunakan sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai sensor jarak ketinggian, kemudian masuk ke mikrokontroler Arduino Uno yang berfungsi sebagai pengontrol dan pemproses data, dan akan diolah menggunakan LCD yang berfungsi untuk menampilkan data ketinggian air. Kemudian relay yang berfungsi untuk mengendalikan on-off untuk memberikan fungsi ke pompa untuk dapat dialirkan. Sehingga cara kerja yang pertama, sensor mendeteksi ketinggian air di bak ketika air mencapai 2 meter, kemudian sensor ultrasonik yang merupakan input utama dari sistem melakukan data hasil pembacaan jarak dalam 1 cm dan akan diolah untuk dibandingkan dengan data level low serta level high ketinggian air. Pada saat sensor mendeteksi ketinggian sudah mencapai 2 meter, maka data tersebut merupakan data high, dan ketika data level high, maka melakukan relay dengan membuka keran penutup dan air akan mengalir ke badan penerima air. Berikut ini merupakan justifikasi dan peta rencana Smart Master Water platform kami. Dapat dilihat pada peta di mana kotak yang berwarna merah itu merupakan rencana Smart IPAL kami, dan kotak berwarna biru merupakan bak penampungan terakhir yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik, di mana air yang sudah diolah karena IPAL tertampung pada bak penampungan terakhir itu akan dialirkan melalui pipa air menuju ke bak penerima air yang diwarnakan dengan warna hijau. Justifikasinya yang pertama itu kita embung sebagai barang penampungan air, kemudian jauh dari aktivitas kampus. Berikut ini merupakan perbandingan Smart IPAL dengan IPAL konvensional. Sebelum kita membahas perbedaannya, saya akan membahas IPAL konvensional terlebih dahulu. Bangunan IPAL yang umumnya digunakan dapat dikategorikan bermacam menurut proses pembuatannya, yaitu IPAL fabrikasi dan IPAL konvensional. IPAL fabrikasi itu dibuat di pabrik, dan IPAL konvensional itu biasanya dibuat di tempat atau on-site dengan konstruksi dari bahan ulang. Kemudian sistem pengolahan setempat on-site. Adalah sistem pengolahan air limbah di mana air limbah tidak dikumpulkan atau disalurkan ke dalam suatu jaringan atau saluran yang akan mengolahnya ke suatu tempat pengolahan air buangan atau barang air kan dibuang di tempat. Berikut ini merupakan tabel dari perbedaan jika menggunakan Smart IPAL dan IPAL konvensional. Konsep kedua yaitu GWARS atau Greywater Recycle System. GWARS merupakan suatu alat instalasi atau sistem mendaur ulang limbah cair domestik atau greywater menjadi air bersih kelas 3 yang berkelanjutan. Teknologi yang digunakan adalah dengan mengaplikasikan gabungan pengolahan secara biologis dan secara fisika. Kelebihan dari teknologi GWARS ini adalah pengoperasiannya mudah, lumpur yang dihasilkan sedikit, dapat digunakan untuk meminimalisir beban pencemaran ke lingkungan.
seperti sumber limbah pertama atau rumah tangga sehingga tidak langsung ke lingkungan. 1 GWh hanya membutuhkan 75 Watt. Jauh lebih murah dibandingkan produk penyaring lain yang malah membutuhkan 300 Watt. 1 GWh terdiri dari 5 bak reaktor pengolahan, yaitu bak reaktor pengendapan, bak reaktor aerob dengan aerasi, bak reaktor anaerob, bak filtrasi, dan bak penampungan akhir. Untuk langkah-langkah penggunaan yang pertama, greywater sebagai influent akan dialirkan menuju bak penampung awal. Pada bak ini, greywater akan ditampung dalam keadaan tertutup. Selain itu, di sini akan terjadi proses anaerob, di mana zat-zat polutan akan terdegradasi oleh bakteri-bakteri yang ada pada limbah tanpa adanya oksigen. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju reaktor aerob. Pada reaktor aerob, digunakan proses biologis berupa aklimatisasi dan penumbuhan biofilm, yaitu kumpulan sel mikroorganisme yang mampu mengolah influent secara biologis dan dibantu dengan aerasi agar menambah kandungan oksigen. Selanjutnya, air pada bak reaktor aerob akan dialirkan menuju bak selanjutnya, yaitu bak reaktor anaerob. Pada bak ini, pada bak reaktor anaerob tidak diberikan suplai oksigen, namun tetap menempatkan media penumbuhan biofilm, sehingga bakteri yang hidup adalah bakteri anaerob, yaitu bakteri yang bisa hidup tanpa adanya oksigen. Yang keempat, reaktor terakhir menggunakan proses fisika berupa proses filtrasi yang berfungsi menyaring greywater. Susunan filter pada reaktor ini yang pertama ijuk, yang berfungsi untuk menyaring partikel yang tidak terlalu halus. Yang kedua zeolit, berfungsi untuk mengikat kation dalam air yang mengandung zat besi, zat aluminium, dan magnesia. Dan yang keempat, pasir, berfungsi untuk menyaring partikel halus. Dan langkah kelima yaitu effluent yang didapatkan selama 12 jam adalah air bersih. Kemudian agar effluent yang dihasilkan jauh lebih baik lagi kualitasnya, maka diterapkan proses secara sirkulasi sehingga selama 24 jam diharapkan didapatkannya air bersih yang mampu digunakan sebagai air bersih kelas 3. Banyak kota-kota besar termasuk Pulau Jawa mengalami krisis air bersih. Contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertambahan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang mengalami musim kemarau atau musim kering, konservasi lahan, dan lain sebagainya. Berdasarkan fenomena tersebut, adanya GWORS atau jenis pengolahan air limbah greywater ini sangat mendukung. Karena mahasiswa ITERA akan terus bertambah, maka kebutuhan air bersih juga terus bertambah. Dan juga untuk meminimalisir jumlah air limbah yang diproduksi oleh kampus ITERA. Air limbah greywater yang didaur ulang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan oleh kampus ITERA. Pengelolaan air limbah dengan upaya pemisahan antara limbah cair ini dapat menjamin ITERA yang berkelanjutan dari pasokan air bersih, energi, dan pangan yang baik dan berkelanjutan. Selanjutnya kesimpulan, dari dua konsep yang telah direncanakan pada pengelolaan air limbah di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, yaitu dengan menyediakan IPAL yang memiliki konsep Smart IPAL. IPAL tersebut mempunyai berfungsi untuk mengolah air limbah untuk dimanfaatkan kembali guna memenuhi keperluan sumber daya air bersih di ITERA.
menyediakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL mandiri di ITERA yang berlokasi dekat dengan embung dan jauh dari aktivitas kampus yang bertujuan agar air limbah di ITERA dapat dimanfaatkan dan kawasan ITERA menjadi ramah lingkungan. Dengan menyediakan bak penampungan akhir yang sudah diolah menjadi air bersih yang dilengkapi sebuah sensor pendeteksi di mana jika air di penampungan tersebut penuh, maka air akan otomatis dialirkan melalui pipa ke tempat yang membutuhkan air di ITERA, khususnya di embung dan kebun raya. Cek. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan dari tugas kami. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya, mewakili tim kelompok 4, mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.